wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Regi Perdana selaku Kepala Biro Hukum dan Organisasi, yang kami hormati Bapak, Ibu Koordinator, serta Ketua Tim di lingkungan Biro Hukum dan Organisasi, Bapak, Ibu, serta teman-teman yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat, kesehatan, dan karunia kepada kita semua, yang alhamdulillah akhirnya kita dapat melaksanakan kegiatan KSKL kembali setelah 2 kali menunda karena ada satu dan lain hal ya Bapak Ibu. Nah, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Baik Bapak Ibu, KSKL hari ini akan dibawakan oleh Ibu Ristanti Kuntarsih dari bagian tata usaha yang akan mensosialisasikan tentang Perbepom nomor 6 tahun 2022 tentang tata naskah dinas di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nah, sebelum masuk ke acara inti, izin untuk Bapak Regi kesediaannya memberikan sambutan atau pembukaan acara KSKL hari ini, Pak. Kepada Pak Ya, Regi, dipersilahkan. baik, terima kasih Mbak Risma. Makasih Mbak Tanti yang udah berkenan menjadi narasumber. Sekali lagi saya mohon maaf, beneran maaf, lupa saya siap dihukum gitu. Ya, tanpa berpanjang kata, mari kita sekarang belajar bersama gitu. Dari Mbak Tanti, langsung saja Mbak Tanti. Dipersilakan Mbak Tanti. Ya, terima kasih Terima Pak kasih Regi. Bapak Regi. Dipersilakan Bu Tanti untuk langsung menyampaikan, Bu. Baik, terima kasih Mbak Moderator. Terima kasih Bapak Regi atas kesempatan dan waktunya untuk hari ini diberikan kesempatan untuk sharing dan reminder saja sebenarnya Pak. Kita belajar bersama. Baik Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin share dulu ya Pak. Apakah sudah terlihat Mbak Risma? Izin sudah, Bu. Baik, Bapak, Ibu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya merimain dan sharing terkait penciptaan naskah dinas, yang salah satunya adalah tata naskah dinas di lingkungan Badan POM, yang merupakan salah satu aspek penilaian yang dinilai dalam pengawasan audit kearsipan. Terdapat pada Peraturan Badan POM nomor 6 tahun 2022 tentang naskah dinas di lingkungan Badan POM. Jenis naskah dinas terdiri dari naskah dinas arahan, yaitu berupa instruksi, surat edaran, keputusan, surat perintah, atau surat tugas. Kemudian ada juga naskah dinas korespondensi yang terdiri dari nota dinas, memorandum, disposisi, surat undangan internal, dan surat dinas. Sedangkan naskah dinas khusus, yaitu surat perjanjian, surat kuasa, berita acara, surat keterangan, surat pengantar, pengumuman, laporan, dan telaan staf. Bentuk dan susunan dari, maaf. Bentuk dan susunan dari naskah dinas, salah satunya instruksi. Merupakan naskah dinas yang memuat perintah berupa petunjuk atau arahan teknis tentang pelaksanaan suatu kebijakan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ditetapkan oleh Kepala Badan POM atau pejabat yang diberikan kewenangan oleh Kepala Badan Pengawas Obat Makanan untuk menandatangani instruksi tersebut. Ini contoh dari instruksi. Kemudian surat edaran.
Surat edaran adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak, ditetapkan oleh Kepala Badan POM dan dapat didelegasikan kepada pejabat pimpinan tinggi media di lingkungan Badan POM sesuai dengan kewenangannya. Ini bentuknya dari surat edaran, kemudian keputusan. Putusan merupakan ketetapan tertulis yang ditetapkan oleh Badan POM dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian ini bentuknya. Surat perintah atau surat tugas merupakan naskah dinas penugasan yang merupakan naskah dinas dibuat oleh pejabat berwenang kepada bawahan atau pejabat lain yang diberi perintah atau tugas yang memuat apa yang harus dilakukan. Ditandatangani oleh atasan atau pejabat yang berwenang berdasarkan lingkup tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Ini adalah bentuk dari surat perintah atau surat tugas yang terbaru dalam Perbapom nomor 6 tahun 2022. Kemudian ini nota dinas. Nota dinas adalah naskah dinas korespondensi internal yang merupakan bentuk sarana komunikasi resmi internal antara pejabat di lingkungan Badan POM. Bisa ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkatan di lingkungan Badan POM. Ini bentuk dari nota dinas. Mungkin untuk mengingatkan kembali Bapak Ibu, untuk nota dinas ini, untuk kepada itu tidak perlu ditulis kepada, tetapi langsung ditulis yang terhormat. Kemudian untuk tembusan, sebaiknya tidak menggunakan ya tembusan yang terhormat lagi, cukup menggunakan tulisan tembusan. Pada pengawasan kearsipan ini banyak sekali temuan yang dilakukan, yang ditemukan oleh tim pengawas. Kemudian untuk memorandum merupakan naskah dinas internal yang dibuat oleh pejabat yang berwenang kepada pejabat di bawahnya untuk menyampaikan informasi kedinasan yang bersifat mengingatkan suatu masalah, menyampaikan arahan, peringatan, saran, atau pendapat kedinasan. Bisa ditandatangani oleh kepala badan atau pejabat tinggi media, pimpinan unit kerja pusat, atau unit pelaksana tugas Badan POM. Ini bentuk dari memorandum. Kemudian disposisi merupakan petunjuk tertulis singkat mengenai tindak lanjut tanggapan terhadap naskah dinas masuk, ditulis secara jelas pada lembar disposisi dan diberikan oleh pejabat. Ini bentuk dari disposisi. Kemudian surat undangan internal merupakan surat dinas yang memuat undangan kepada pejabat pegawai di dalam lingkungan Badan POM untuk menghadiri suatu acara kedinasan tertentu, antara lain dan tidak terbatas pada rapat, upacara, atau forum grup diskusi. Ini bentuk dari surat undangan. Kemudian surat dinas. Surat dinas termasuk dalam kategori naskah dinas korespondensi eksternal, ditandatangani oleh kepala badan atau pejabat pimpinan tinggi media atau pejabat pimpinan tinggi Pratama, kepala unit pelaksana tugas BPOM sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya. Ini bentuk dari surat dinas internal. Kemudian surat perjanjian merupakan naskah dinas yang bersisi kesepakatan bersama tentang sesuatu hal yang mengikat antara kedua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati bersama. Terdiri dari surat perjanjian dalam negeri dan perjanjian luar negeri. Ini contoh dan bentuk dari perjanjian kerjasama dalam negeri dan luar negeri. Kemudian surat kuasa merupakan naskah dinas yang berisi pemberian wewenang kepada badan hukum atau kelompok orang atau perseorangan atau pihak lain dengan atas namanya untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kedinasan. Ini bentuk dari surat kuasa. Kemudian berita acara merupakan naskah dinas yang berisi tentang pernyataan bahwa telah terjadi suatu proses pelaksanaan kegiatan pada waktu tertentu yang harus ditangani oleh para pihak dan para saksi. Ini bentuknya. Kemudian surat keterangan merupakan naskah dinas yang berisi informasi mengenai hal, peristiwa, atau tentang seseorang kepada kedinasan. Dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Ini contoh dari surat keterangan. Kemudian surat pengantar merupakan naskah dinas yang digunakan untuk mengantar atau menyampaikan barang atau naskah. Kemudian
Pengumuman. Pengumuman itu merupakan naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang suatu hal yang ditujukan kepada semua pejabat, pegawai, perseorangan, atau lembaga baik di dalam maupun di luar Badan POM. Biasanya pengumuman ini ditandatangani oleh pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk. Laporan merupakan naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang pelaksanaan suatu kegiatan atau kejadian tertentu. Pembuatan laporan dilakukan oleh pejabat atau staf yang diberi tugas. Kemudian telaah staf. Telaah staf merupakan bentuk uraian yang disampaikan oleh pejabat atau staf yang memuat analisis singkat dan jelas mengenai suatu persoalan dengan memberikan jalan keluar atau pemecahan yang disarankan. Kemudian untuk pembuatan naskah dinas. Prinsip pada pembuatan naskah dinas yaitu diciptakan atau dibuat dan dikirim oleh pihak yang berwenang. Kemudian bentuk, susunan, pengetikan, isi, struktur, dan kaidah bahasa merupakan bahasa yang formal, logis, efektif, singkat, padat, dan lengkap sehingga mudah dipahami. Pengamanan naskah dinas sesuai dengan klasifikasi keamanan dan akses naskah dinas. Kemudian proses pembuatan naskah dinas pun harus didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Media pembuatan naskah dinas itu terdiri ada dua, yaitu dari media rekam kertas dan media rekam elektron. Kemudian untuk penggunaan lambang negara. Digunakan pada naskah dinas yang ditandatangani oleh Kepala Badan POM. Ditandatangani pula oleh pejabat yang bertindak atas nama Kepala Badan POM dan ditempatkan pada bagian atas kepala surat secara simetris. Dalam hal terdapat kerjasama yang dilakukan antar pemerintah, naskah dinas harus menggunakan lambang negara. Ini contoh dari peletakan dari lambang negara. Kemudian untuk penggunaan logo lembaga, seperti ini digunakan oleh pejabat berwenang selain Kepala Badan POM baik di pusat maupun di UPT. Ditempatkan di sebelah kiri kepala surat. Ini contoh dari peletakan bentuk surat logo. Ini untuk dalam bahasa Inggris dan ini untuk kop surat UPT. Kemudian penomoran naskah dinas. Penomoran naskah dinas pengaturan dan naskah dinas penetapan ditandatangani oleh Kepala Badan menggunakan angka Arab. 2. Penomoran naskah dinas penetapan yang ditandatangani selain Badan dimaksud pada angka 1 serta terkait dengan bidang kepegawaian, perizinan, dan pengawasan obat dan makanan menggunakan angka Arab dengan memuat unsur berupa kode klasifikasi, kode pejabat penandatangan, kode unit pembuat surat, bulan dan tahun terbit, serta nomor. Ini contoh format untuk surat keputusan Kepala Badan, kemudian format penomoran surat untuk Kepala Bidang, kemudian ini selain Kepala Badan. Jadi Bapak Ibu udah kalau untuk penomoran naskah dinas kita semua sudah tahu ya Bu. Bapak Ibu untuk kode klasifikasi kegiatan kita menggunakan Sipanda. Ini contoh-contohnya. Kemudian untuk yang kategori klasifikasi terbatas biasanya kita gunakan kode T menggunakan klasifikasi derajat keamanan. Kemudian ini sama untuk khusus yang daftar dinas khusus juga biasanya menggunakannya metodenya sama dengan menggunakan kode klasifikasi kegiatan, unit kerja pejabat penandatanganan, unit kerja pembuat surat bisa ditulis sampai dengan koordinator, bulan dan tahun terbit serta nomor urut. Penggunaan kertas dalam pembuatan naskah dinas ditentukan oleh jenis naskah dinas. Dan naskah dinas pengaturan biasanya menggunakan kertas HVS ukuran F4, serta naskah dinas korespondensi menggunakan HVS ukuran A4. Jenis, ukuran, dan gramatur kertas yang digunakan dalam pembuatan naskah dinas khusus disesuaikan dengan bentuk naskah dinas khusus tersebut, dengan memperhatikan estetika dan ketahanan kertas dalam hal naskah dinas memiliki jangka waktu simpan yang lama dan memiliki nilai guna kesejaraan. Untuk jarak spasi, huruf, dan kata penyambung, Bapak Ibu mohon diperhatikan pada untuk jenis huruf, ukuran, dan kata penyambung. Karena masih banyak sekali di Biro Hukor ini yang belum menggunakan kata penyambung dan merupakan salah satu temuan dalam
audit kearsipan tahun ini. Jadi mohon untuk diperhatikan dalam pembuatan naskah dinas. Jadi jenis dan ukuran huruf yaitu naskah dinas arahan berupa Bookman Old Style ukuran 12, serta naskah dinas korespondensi dan naskah dinas khusus menggunakan huruf Arial ukuran 12. Ukuran huruf ini pada per BPOM nomor 6 tahun 2022 ini adalah 12. Jadi tidak boleh menggunakan ukuran 11 kecuali kata-kata lampiran pada lembar lampiran. Kemudian untuk kata penyambung digunakan sebagai bahwa teks masih berlanjut pada halaman berikutnya. Seperti kita lihat, diambil sama persis pada kata pertama halaman berikutnya, tidak digunakan pada pergantian bagian. Dalam pembuatan naskah dinas dengan media rekam elektronik, tidak perlu mencantumkan kata penyambung. Kemudian untuk penentuan batas atau ruang tepi pada kertas bertujuan untuk keserasian dan kerapihan dalam penyusunan naskah dinas. Ini terdiri dari bagian atas apabila dengan kop, 2 spasi di bawah kop, jika tanpa kop, paling sedikit 2 cm dari tepi. Sedangkan untuk sebelah kiri, batas kirinya paling sedikit adalah 3 cm dari tepi. Kemudian untuk di sebelah kanan itu paling sedikit 2 cm dari tepi. Kemudian di di bagian bawah itu paling sedikit 2,5 cm dari tepi. Ini juga merupakan kemarin salah satu temuan di Biro Hukor dalam audit kearsipan, karena kebanyakan surat yang kita buat masih terlalu mepet ke kanan dan ke kiri. Paling tidak disesuaikan dengan unsur estetis. Kemudian untuk peletakan nomor halaman pada naskah dinas, dicantumkan secara simetris di tengah atas dengan membubuhkan tanda hubung sebelum dan setelah nomor, kecuali halaman pertama naskah dinas yang menggunakan kop naskah dinas tidak perlu mencantumkan nomor halaman. Kemudian untuk tembusan. Tembusan naskah dinas memiliki tujuan untuk menentukan bahwa pihak yang bersangkutan perlu mengetahui isi surat tersebut. Ditujukan kepada pimpinan pejabat yang menandatangani naskah dinas bertujuan sebagai laporan pelaksanaan pekerjaan dan hanya dilakukan instansional. Tembusan berada pada posisi sebelah kiri bawah pada naskah dinas. Untuk perhatian kembali Bapak Ibu bahwa tembusan pada tulisan tembusan ini tidak perlu menggunakan kata yang terhormat lagi. Jadi cukup menggunakan tulisan tembusan kemudian titik 2. Kemudian untuk lampiran. Pada lampiran ini, terutama pada media rekam kertas, harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Lampiran pada naskah dinas dengan media rekam kertas elektronik yang terpisah dari naskah dinas pengantar harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Jadi ini salah satu contoh dari penulisan lampiran pada lembar lampiran. Jadi pada lampiran ini bentuk huruf disesuaikan dengan jenis naskah dinas. Ukuran huruf di lampiran itu adalah 11, sedangkan untuk jenis naskah dinas, nomor dan tanggal itu menggunakan huruf Arial ukuran 9. Seperti ini Bapak Ibu. Jadi naskah dinas yang memiliki lebih dari 1 halaman, setiap halaman lampiran harus diberi nomor halaman dengan angka Arab dengan ketentuan penulisan sebagai berikut, yaitu naskah dinas arahan, format lampiran merupakan bagian yang menyatu yang terletak pada pojok kanan atas kertas halaman pertama. Format lampiran naskah dinas selain naskah dinas arahan terdiri dari baris pertama berisi tulisan lampiran, baris kedua merupakan jenis naskah dinas yang diikuti nama jabatan yang menerbitkan, kemudian baris ketiga merupakan tulisan nomor dan diikuti oleh tanda baca titik 2. Baris keempat tulisan tanggal diikuti tanda baca titik 2. Dan lampiran menggunakan huruf Arial 11, sedangkan jenis naskah dinas nomor dan tanggal merupakan ukuran huruf lebih kecil dari lampiran, yaitu Arial 9. Kemudian tanda tangan dan paraf. Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan pembuatan tanda tangan elektronik terkait dengan kepada pejabat penandatangan. Data pembuatan tanda tangan elektronik atau TTE pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada pada kuasa pejabat penandatangan. Segala perubahan terhadap
TTE yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui. Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan TTE tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasikan siapa pejabat penandatangannya. Dan terdapat cara tertentu untuk menentukan bahwa pejabat penandatangan telah memberikan persetujuan terhadap naskah dinas dengan media rekam elektronik yang terkait. Nah, untuk pemberian TTE pada naskah dinas berlaku ketentuan TTE harus ditandangkan dalam susun dan bentuk kode QR code yang disertai nama pejabat penandatangan dan nama jabatan. Naskah dinas dengan TTE didistribusikan dengan pihak yang berhak tanpa harus dicetak. Pendistribusian naskah dinas dapat melalui aplikasi umum bidang kearsipan dinamis, aplikasi pengolah data atau KTN di lingkungan Badan POM, media daring atau media luring, dan menggunakan sertifikat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum pada pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik dan dibuat oleh penyelenggara sertifikat elektronik Indonesia, biasanya BSSRE. Kemudian untuk pembubuhan paraf, sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, konsep naskah dinas harus diparaf terlebih dahulu oleh pejabat berwenang di bawahnya. Pembubuhan paraf ini biasanya berjenjang antar pejabat sebelum dilakukan penandatanganan. Fitur paraf dalam naskah dinas dengan media rekam elektronik dapat berbentuk catatan riwayat atau log history naskah dinas dalam basis data sebelum dilakukan penandatanganan oleh pejabat yang berwenang. Naskah dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang akan menandatangani naskah dinas tidak memerlukan paraf. Naskah dinas dengan media rekam kertas yang konsepnya terdiri dari beberapa halaman harus diparaf terlebih dahulu pada setiap lembar naskah dinas oleh pejabat yang menandatangani dan pejabat pada jenjang jabatan di bawahnya. Ini adalah letak pembubuhan paraf. Jadi paraf pejabat yang berada satu tingkat di bawah pejabat penandatangan naskah dinas berada di sebelah kanan setelah nama pejabat penandatangan. Untuk paraf pejabat yang berada 2 tingkat di bawah pejabat penandatangan naskah dinas berada di sebelah kiri atau sebelum nama pejabat penandatangan, dan untuk paraf pejabat yang berada 3 tingkat di sebelah paraf pejabat yang di atasnya. Ini terkait dengan stempel ya Bapak Ibu. Kemudian pengamanan naskah dinas. Nah, untuk kategori klasifikasi keamanan dan akses, naskah dinas diciptakan oleh Badan POM itu adalah ada 3, yaitu rahasia, terbatas, dan biasa atau terbuka. Hak akses terhadap naskah dinas, klasifikasi sangat rahasia, dan terbatas hanya diberikan kepada pimpinan tertinggi lembaga dan atau pihak yang berwenang. Hak akses terhadap naskah dinas yang berklasifikasi biasa atau terbuka dapat diberikan kepada seluruh pegawai atau masyarakat. Nah, ini perlakuan naskah dinas terhadap klasifikasi keamanan dan akses pada amplop. Naskah dinas dengan media rekam kertas diberikan kode derajat keamanan pada amplop dengan posisi pada sebelah kiri atas naskah dinas. Kemudian naskah dinas yang memiliki klasifikasi keamanan sangat rahasia dan rahasia dapat digunakan amplop lengkap 2. Naskah dinas dengan media rekam elektronik yang memiliki klasifikasi keamanan sangat rahasia dan terbatas dapat menggunakan sandi tertentu sesuai dengan perkembangan teknologi. Ini penggunaan tinta biasanya dengan untuk rahasia dan terbatas menggunakan tinta merah dan biasa dengan tinta hitam. Kemudian untuk penomoran surat membutuhkan pengamanan tinggi, diperlukan penulisan kode khusus yang tidak mudah diingat. Kemudian penggunaan secure paper pada naskah dinas sangat rahasia dan terbatas. Penggunaan secure paper harus dilakukan pencatatan oleh setiap unit kerja di Badan POM Pusat. Kita belum punya ya Bapak Ibu untuk secure paper. Kemudian ini untuk tanda bacanya khusus berdasarkan tujuan surat. Kemudian tujuan surat pertama tanda titik diberikan di bawah huruf pertama awal kalimat, seperti contoh. Kemudian tujuan surat kedua tanda titik diberikan di bawah huruf kedua awal kalimat, seperti contoh. Ini untuk penyusunan konsep rahasia dan konfidensial. Seperti biasa lah ya, kita nggak ini pejabat penandatangan naskah dinas
yang penggunaan untuk atas nama dilakukan dalam hal pejabat yang berwenang menandatangani naskah dinas melimpahkan kepada pejabat di bawahnya. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam penggunaan atas nama meliputi pelimpahan wewenang dalam bentuk tertulis, materi wewenang yang dilimpahkan menjadi tugas dan tanggung jawab pejabat yang melimpahkan, tanggung jawab sebagai akibat penandatanganan naskah dinas berada pada pejabat yang melimpahkan wewenang. Seperti contoh terlampir ya Bapak Ibu. Kemudian untuk penggunaan kata untuk beliau dapat dilakukan hal pejabat yang diberi kuasa lagi kepada pejabat satu tingkat di bawahnya setelah ditulis atas nama. Kemudian pelimpahan kewenangan penandatanganan naskah dinas melalui untuk beliau hanya sampai pejabat 2 tingkat di bawahnya. Caratannya seperti ini, kemudian cara penulisannya juga seperti ini. Kemudian untuk penggunaan pelaksana tugas atau PLT, tulisannya seperti ini, seperti kita sudah biasa melakukan ini ya Bapak Ibu. Kemudian PLH, pelaksana harian juga contohnya seperti ini, seperti yang ada di slide. Kemudian untuk kewenangan untuk penandatanganan bersifat kebijakan atau keputusan atau arahan berada pada pejabat pimpinan tertinggi instansi pemerintah, kewenangan untuk melaksanakan menandatangani surat tidak bersifat kebijakan atau keputusan arahan dapat diserahkan atau dilimpahkan kepada pimpinan organisasi di setiap tingkat eselon atau pejabat lain yang diberi kewenangan untuk menandatanganinya. Ini untuk kewenangan penandatanganan dilaksanakan oleh Sestama dapat memperoleh pelimpahan kewenangan dan penandatanganan surat dinas dengan supervisi, arahan mengenai rencana strategis dan operasional termasuk kegiatan lain yang dilaksanakan oleh organisasi lini di lingkungan Badan POM, kemudian pimpinan organisasi lini di lingkungan Badan POM, dan penyerahan pelimpahan wewenang dan penandatanganan perjanjian kerjasama di lingkungan unit pelaksana teknis dapat diberikan kepada kepala unit pelaksana teknis di balai besar ataupun balai POM di lingkup kewenangannya. Ini adalah contoh ya, dari jenis naskah dinas yang dapat menandatangani naskah dinas sesuai jenis naskah dinasnya. Bapak Ibu, sekian reminder saya dan sharing. Mudah-mudahan dapat merimain kembali dalam pembuatan dan penciptaan surat. Terima kasih. Kami serahkan kepada Mbak Moderator. Terima kasih Bu Tanti atas materi yang telah disampaikan. Terima kasih sudah merimain kami kembali mengenai tata naskah dinas. Tadi Bu Tanti di sela-sela Ibu membacakan tentang ketentuan jarak spasi, huruf, dan kata penyambung, Bu Vika sempat menanggapi tentang nodin kepemimpinan, biasanya kan maksimal 2 lembar ya Bu ya. Nah kalau pakai font 12 ini agak susah. Ada yang memang harus disampaikan di badan nodin bukan sebagai lampiran. Dan pack layout juga akhirnya diakali demi bisa 2 lembar. Seperti itu Bu. Ya, izin Bu Vika, kemarin ini juga ada beberapa, saya sempat mendapat pertanyaan ini kemarin, sempat saya tanyakan juga ke Biro Umum, bahwa sebenarnya kalau font itu biasanya memang sesuai dengan per BPOM-nya memang harus 12 Bu, tapi kalau memang pimpinan yang meminta berarti disesuaikan saja. Kemudian untuk batas margin itu juga disesuaikan sesuai estetika saja, karena biasanya pimpinan kan gimana ya, biasanya kan peraturan sesuai arahan saja Bu kalau ini. Jadi pada saat pengawasan pun biasanya untuk nodin-nodin seperti ini kita tidak sampaikan gitu Bu, mungkin bisa membantu. Baik, seperti itu Bu Vika. Untuk jawaban dari Bu Tanti mengenai font dan pack layout tadi, mungkin kepada Bapak Ibu atau teman-teman yang lain ingin bertanya atau menanggapi, dipersilahkan. Nanya dikit ya, Mbak. Iya Silahkan Pak Pak, Regi. semoga Ya, bisa Mbak, jawab. nanti kalau hasil audit tadi ya, audit kearsipan Iya, ya, pengawasan dan kearsipan Pak. kawasan kearsipan ya. Kalau kita ternyata masih banyak ketidaksesuaian, itu berpengaruh terhadap Nilai. nilai. Iya. Nilai kearsipan kita gitu ya. Iya Pak, betul Pak.
Tapi alhamdulillahnya Pak, tahun ini kita kemarin untuk hasil sementara itu mendapat nilai 93,06. Semalam itu kami dengan Biro Umum untuk perbaikannya, jadi nilainya berubah menjadi 95,17. Jadi alhamdulillah ya, walaupun sebetulnya masih banyak yang belum Iya. sesuai. Misalnya paraf tadi tuh, paraf sampai level ketiga ya. Ya, Biasanya bisa sampai ke ketiga. kalau di kita kan parafnya cuma koordinator dan saya bisa gitu ya. Iya Pak. Nah itu yang apa namanya, paraf yang di bawahnya koordinator itu belum ada ya. Jarang sih Pak biasanya. Jarang ya. Di unit lain juga jarang ya. Iya, jarang Pak. Oh, unit lain jarang ya. Itu Jadi biasanya di masih verbal ya nggak Pak. apa-apa. Ya, oke. Terus kalau instruksi tadi ada ya, instruksi pimpinan ya. Itu Iya, jarang ya ada Pak. dipakai ya. Saya belum pernah Jarang. lihat kayaknya. Jarang ya. lihat, jarang dibuat, iya Pak. Nah, itu dipakai buat apa tuh? Dalam kondisi apa ya? Instruksi itu, bentar Pak. Instruksi itu biasanya pejabat tinggi sih Pak yang buat untuk memberikan suatu instruksi tertentu pada bawahannya. Jadi biasanya pada saat kegiatan tertentu aja sih Pak. Instruksi memang jarang di tempat kita menggunakan instruksi. Contohnya ada nggak ya di Badan POM? Belum pernah nemu ya, belum pernah lihat atau sudah? Sepertinya kalau sepertinya belum pernah sih Pak. Kalau instruksi nanti kalau ada. Oke, udah nggak apa-apa saya nanya. Iya Pak. Baik, terima kasih Pak Regi dan Bu Tanti. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi dari bagian lain mungkin? Ya, izin Mbak. Ya, silakan Bu Heni. Ya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Mbak Tanti. Ya, untuk materi kita pagi ini sangat menarik ya Mbak Tanti. Yang saya ingin tanyakan adalah terkait penomoran surat. Saya lihat di penomoran surat itu di Biro Kukor itu masih beragam. Contohnya seperti kemarin ya, ada contoh surat dari bagian advokasi. Jadi Pak Kepala Biro, Pak Regi sempat memberikan arahan menggunakan penomoran gitu. Jadi bisa langsung klik di situ. Tapi saya sebenarnya tidak tahu sistemnya di Serikandi itu seperti apa. Hanya saja kalau kita lihat di penomoran di advokasi itu kalau dipakai di bagian PP itu kurang mampu untuk telusur. Jadi dia itu hanya dikit. Sedangkan yang dipakai di bagian peraturan undang-undangan itu kita ambil dari nomor di Sipanda sebenarnya. Dan itu sangat mampu telusur karena ada kode-kodenya. Nah, kami mohon masukan dari Mbak Tanti dan mungkin nanti arahan Pak Karlo. Sebenarnya seperti apa sih gitu ya penomoran yang baik? Karena tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Tanti, kami sepertinya sudah mengikuti tadi yang ada di paparannya Mbak Tanti. Ini mohon arahannya biar kita di satu biro itu mempunyai persepsi dan dalam penomoran yang sama. Terima kasih Mbak Tanti, mohon masukannya. Pak Regi mohon arahannya. Baik, terima kasih Bu Heni. Izin menyampaikan waktu itu juga kan sempat kami tanyakan ya Bu di Biro Umum kalau penomoran yang kemarin itu memang masih melalui Sipanda. Di Serikandi sendiri itu penomorannya masih belum disarankan Bu, karena Serikandi itu juga aplikasinya masih dalam pengembangan, dalam pembuatan template surat pun masih banyak masalah. Kemarin juga disarankan masih menggunakan Sipanda, untuk sebadan POM masih menggunakan Sipanda. Jadi untuk yang ada pesuratan yang diklik merah itu Bu Heni ya, kan ada kan yang untuk penomoran itu di Serikandi ada yang untuk diklik merah. Nah, itu belum bisa digunakan karena masih belum sesuai. Jadi masih jangan digunakan dulu berarti ya? Iya, jangan dulu Jadi Pak, masih karena undefined aja biar begitu ya?
Iya betul Pak. Jadi Oh, oke. menggunakan si Panda. Karena aplikasinya juga masih pengembangan Pak, masih belum ini. Ya, jadi kedepannya nggak usah itu lagi ya Mbak Heni dan teman-teman ya. Jadi biar aja undefend ya. Jadi izin Pak Regi, Mbak Tanti, kalaupun kita memang ternyata memakai nomor yang ada di yang kemarin tuh, yang nomornya pendek, itu maksudnya perlu masukan juga mungkin nanti Mbak Tanti tolong disampaikan karena kalau seperti itu kan sepertinya tidak mampu telusur ya. Iya, iya Bu. Ya, jadi Masukannya nanti. Ya, maksudnya telusur tuh siapa pembuatnya gitu. Iya, siapa pembuatnya karena kan kita banyak nih ya. Iya betul. Ya gitu. Iya jadi sesuai itu Kan aja itu sih Bu. Si Panda. kalau yang di Sri Kandi itu kan untuk seluruh ya, seluruh kementerian dan lembaga itu penomoran ya Bu. Tapi untuk saat ini masih belum semua menggunakan Sri Kandi, baru beberapa KL saja untuk percobaan ya Bu. Baru beberapa KL kok. Kita termasuk karena kita konsen di kearsipan. Jadi masih uji coba juga sebenarnya. Baik ya. Berarti izin Pak Regi untuk kedepannya masih menggunakan penomoran yang seperti kami buat saat ini ya Pak Regi. Mbak, gitu aja dulu ya. Karena saya pikir udah mapan, ternyata belum. Belum Pak, masih dalam pengembangan Pak aplikasinya. Makasih Mbak Tanti, Pak Regi. Ya Bu, sama-sama. Terima kasih Bu Heni atas pertanyaannya dan Bu Tanti atas tanggapannya, serta Pak Regi untuk arahannya. Baik dari Bapak, Ibu, atau teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Izin Mbak Risma, izin Pak Regi, saya mau tanya Mbak Tanti, tadi kalau saya tidak salah lihat di lampiran pun, lampiran yang pakai rekam kertas ya, itu harus ada tanda tangan pimpinan ya? Iya Mbak, biasanya di setiap sudut ya, di bawah itu ada tanda tangannya. Seperti PP itu sering buat apa namanya, yang lampiran-lampiran terkait keputusan semua juga pada ada paraf ya Mbak. Oh, enggak, selama ini kan kami membuat nota dinas juga lampirannya banyak tuh Mbak. Dan seringnya kan misalnya kita membuat nota dinas untuk menindaklanjuti misalnya surat Menpan. Nah, menindaklanjuti surat Menpan sebagaimana terlampir lampiran 1. Nah, itu kan surat dari Menpannya sudah dalam bentuk PDF ya. Biasanya kita lampirkan di file pendukung kalau di SIKD atau di Sri Kandi. Nah, apakah di situ juga harus dibubuhkan tanda tangan pimpinan? Tidak semuanya lampiran itu nempel ke suratnya atau bentuknya Word gitu. Kan ada lampiran yang memang surat asli dari KL-nya gitu, surat KL yang bersurat ke kita, kemudian kita respon seperti itu. Gimana Mbak Tanti? Selama ini sih kita nggak pernah pakai tanda tangan pimpinan ya di lampiran, tapi juga tidak ada feedback dari TU sih rasanya, misalnya mengoreksi Mbak ini harus ada tanda tangan pimpinannya gitu. Selama ini jalan-jalan aja suratnya. Iya Mbak, benar. Itu kan ya hanya untuk media rekam kertas aja ya Mbak. Kebanyakan kalau PM itu bukannya itu ya Mbak, naskah dinasnya berupa bentuk elektronik ya Mbak. Oh, maksudnya kalau kita bersurat manual pakai kertas gitu ya? Jadi kalau sudah Sri Kandi atau SIKD enggak gitu? Enggak. Jadi berlaku untuk yang elektronik. Oh, yang tanda tangan berlaku hanya untuk yang kertas ya, yang manual. Sedangkan kalau sudah persuratan elektronik, oh ya udah. Iya, makanya saya rasanya kok selama ini bikin Nodin nggak pernah ada feedback misalnya lampirannya harus ditandatangani pimpinan. Kalau itu. Untuk elektronik enggak Mbak, ini khusus untuk media rekam. Oh, baik. Makasih Mbak Tanti. Sama-sama Mbak Elis. Terima kasih Teh Elis. Mungkin dari Bapak Ibu atau teman-teman lain masih ada yang ingin bertanya? Izin Risma. Oh iya, silahkan Mbak Putri. Enak. Ini mau bertanya terkait penomoran, Bu Tanti. Ya. Izin Bu, ini mau tanya misalnya, ini kadang saya masih bingung terkait penomoran. Kalau kita di organisasi itu kan ada 3 klasifikasi ya Bu,
OT 0101 itu untuk analisis kelembagaan, OT 0102 untuk evaluasi kelembagaan, OT 0103 untuk reformasi birokrasi. Nah, yang mau saya tanyakan tuh Bu, misalnya nih di organisasi ada buat dokumen, kadang kan ada tuh buat nodin misalnya terkait rancangan peraturan BPOM. Nah, kalau kita masih ngasih nomornya sesuai, misalnya kalau untuk terkait dengan yang UPT, kita kasih nomornya terkait evaluasi kelembagaan OT 0102 gitu Bu. Tapi kan di penomoran itu ada juga yang kategori hukum ya Bu, yang HK gitu. Apakah misalnya kalau kayak gitu, walaupun kita bukan di bagian organisasi, kita misalnya menyesuaikan dengan dokumennya, karena ini sudah misalnya kita menilai ini produk hukum yang berkaitan dengan peraturan, kita kasih nomornya yang klasifikasi HK gitu Bu, walaupun kita bukan dari bagian PP. Sama halnya misalnya kita mau minjam sarana prasarana di mana? Di Pusdatin, ada juga yang terkait teknologi dan informasi yang TI ya Bu, kodenya. Baiknya gimana Bu, disesuaikan dengan kodenya atau menyesuaikan dengan unit kerjanya gitu? Ini Mbak Putri, seperti yang saya share itu ya, untuk penomoran naskah dinas itu berdasarkan kode klasifikasi, kemudian kode pejabat penandatangan, kode unit kerja pembuat surat Mbak, bulan dan tahun terbit serta nomor. Jadi berdasarkan unit kerja pembuat surat. Karena dalam kearsipan itu, dalam arsip itu biasanya kan sesuai dengan klasifikasi Mbak. Jadi misalnya tentang Ortala itu kan kodenya OT ya. Biasanya Iya Bu. semuanya terkait OT. Nah, kalau misalnya memang nanti ada peraturan atau keputusan, biasanya bentuknya peraturan. Nah, kalau naskah dinasnya bentuknya penetapan atau pengaturan. Nah, itu disesuaikan dengan jenis naskah dinasnya. Nanti pasti ada juga unit kerja pembuat suratnya kan Mbak, setelah kode klasifikasi peraturan. Ini peraturan kan HK, masukkan di HK. Nah, kemudian ada kode pejabat penandatangannya, dan kemudian ada kode unit kerja pembuat suratnya. Jadi sesuai dengan naskah dinas yang dibuat sama unit kerja pembuat surat. Jadi kalau Ortala itu semua kayaknya OT deh Mbak. Tapi kalau dia udah masuk ke peraturannya, itu pastinya nanti akan berupa naskah dinas pengaturan atau penetapan, pasti klasifikasinya juga akan beda. Jadi disesuaikan dengan jenis naskah dinasnya. Masih mau nanya lagi, boleh Bu? Ya, boleh. Maksudnya biar lebih jelas. Maksudnya berarti kita yang di organisasi boleh saja menggunakan kode lain gitu ya Bu? Intinya gitu ya? Atau karena di sini berdasarkan kode unit kerja pembuat surat, kita yang di organisasi harus OT? Hanya bisa OT aja? Sesuai kode klasifikasi Mbak. Jadi klasifikasi itu kalau Ortala itu kan biasanya memang OT ya Mbak. Ada OT. Iya Bu. Kadang beberapa kali pernah lihat teman ada yang buat nomornya HK, pernah juga nomornya TI gitu Bu. Makanya mau bertanya apakah yang benar yang mana gitu. Jadinya karena berdasarkan pernah ngelihat gitu Bu. Ya, saya juga pernah lihat itu. Jadi berdasarkan klasifikasi aja Mbak. Kalau misal jenis naskah dinasnya itu terkait dengan pengaturan atau penetapan, itu gunakan klasifikasinya sesuai dengan kodenya, kode unitnya. Nah, mungkin Bu Siti bisa tambahkan, Bu Siti atau Novi bisa bantu. Kalau PI itu biasanya bentuknya laporan ya Mbak Putri. Kalau TI itu yang kalau kita mau misalnya minjam ke Zoom di Pusdatin karena terkait teknologi informasi, atau kalau misalnya kita menyesuaikan kegiatannya mungkin terkait dengan UPT, jadinya kita pakai OT 0102 gitu Bu.
Ya maksudnya ada kebingungan di situ sih Bu, kadang kalau mau ngambil nomor surat, makanya mau tahu kepastiannya. Enggak sih kalau misalnya memang terkait kayak kami waktu itu terkait kearsipan ya, kami menggunakan kode KA, berarti berdasarkan kegiatannya Mbak. Oh, berdasarkan kegiatan ya Bu? Kegiatan, berarti kalau di Ortala pun juga kalau misalnya kegiatannya terkait dengan organisasi kan pasti menggunakan kode OT kan, klasifikasi OT. Nah, iya. Nah, kalau mau pinjaman itu memang karena dia meminjam ruang rapat atau apa ya, berarti disesuaikan juga dengan kode klasifikasi dalam peminjaman ini. Mbak, cukup jelas Putri. Iya Bu. Makasih Bu Tanti. Ya, sama-sama. Terima kasih Mbak Putri atas pertanyaannya. Oh, ini ada yang raise hand, Mas Andris. Silahkan Mas Andris. Ya, Mbak Risma, terima kasih. Kedengaran ya Mbak Risma ya, mohon izin buat Tanti. Izin terdengar Mas Andris. Oh ya, Tanti mau nanya. Iya. Kalau di TND kita itu sebenarnya diperbolehkan nggak sih membuat putusan dengan menggunakan TTE barcode gitu? Kalau saya lihat kementerian lain sepertinya sudah ada ya Pak ya keputusan menteri yang menggunakan barcode. Kalau di kita bisa diterapkan nggak ya Mbak Tanti? Mohon izin. Untuk kepala badan bentuk barcode. Pesan kepala badan berarti ya. Tapi semuanya mungkin ya Mbak, sampai level eselon 2 juga. Kira-kira bisa nggak ya Mbak kalau pakai TND? TTE. Enggak apa-apa kan ya? Setahu saya sih enggak masalah Mas. Itu yang penting TTE-nya itu sudah terstandarisasi di BSSRN, di BSSN itu. Oh, baik, Pak. Nah, cuma kalau mungkin untuk arsip ya, untuk arsip mungkin masih ada yang secara konvensional atau gimana, secara kertas. Oh, baik, Mbak Tanti. Nah, Terima kasih, itu Mbak. tergantung arahan pimpinan sih sebenarnya Mas Andris. Oh, siap, Mbak. Kalau saya sih kayaknya dari secara aturan kan sebenarnya tidak dilarang juga ya, Mbak ya. Iya, nggak ada larangannya. Pemerintahan kan ada juga keputusan elektronis. Kemudian di Srikandi juga saya ngecek ternyata ada jenis dokumen keputusan ya Mbak Tanti ya. Iya, ada template-nya kalau nggak salah ya. Template-nya ya betul. Ya. Mungkin dengan ada penerapannya sistem kerja WFH juga sebenarnya lebih bisa membantu juga kayaknya Mbak Tanti ya penerapan keputusan. Iya, Mas. Terima kasih Mbak Tanti. Iya, sama-sama Andris. Iya Mbak Tanti. Iya Bu. Ya, menanggapi Mas Andris tadi, sebenarnya kami juga kemungkinan tahun depan juga mau improvement gitu Mbak. Jadi SOP kan saat ini ditandatangani basah oleh pimpinan Mbak, oleh sesama gitu. Jadi sebenarnya tahun depan kami mau bergerak untuk membuat tanda tangan elektronik saja di SOP itu. Jadi tidak harus memprint dan ditandatangani basah gitu Mbak Tan. Jadi memungkinkan itu ya Mbak, yang seperti tadi Mas Andri sampaikan. Iya Bu, kalau kemarin itu sih infonya seperti itu Bu ya, asal tanda tangan elektronik itu sudah tersertifikasi. Cuma nanti kalau ini lebih pastinya lagi kami tanyakan kembali ya Bu ke Biro Umum, bisa digunakannya atau kapan gitu, karena aplikasi Srikandi juga masih dalam pengembangan kan Bu, jadi masih banyak kendala. Iya. Kami rencanakan tahun depan hasil review kita itu nanti eselon 1-nya yang menjabat sebagai PLT atau yang menjabat sebagai setama itu akan tanda tangannya yang TTE aja gitu Mbak di dalam. Nah nanti kepala UPT dalam SOP mikronya juga dapat melakukan hal yang sama seperti itu Mbak Tanti. Iya, lebih. Terima kasih Mbak. Iya, terima kasih Bu. Izin Bu Tanti. Ya. Menanggapi yang Bu Desi tadi, kan kalau TTE yang di Srikandi itu ada template gitu ya Bu. Kalau misalnya SOP gitu, kalau misalnya di luar template bisa ya Bu? SOP belum ada template-nya kayaknya ya Mbak Putri ya? Hanya tata naskah dinas koresponden arahan sama pengaturan aja deh sama korespondensi gitu. Kalau yang terkait SOP kan itu formatnya beda ya. Nah, nanti mungkin itu nanti untuk masukan juga kali ya untuk Kominfo, kan itu aplikasinya kalau nggak salah itu kalau Srikandi Kominfo yang buat, kalau STKD kan masih punyanya Andri. Nanti coba kami sampaikan ke Biro Umum. Coba dibantu ya Mbak kemungkinannya seperti itu.
Betul Bu, bisa sebagai masukan juga dari Biro Umum ke Kominfo. Terima kasih Bu Desi dan Mbak Putri. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Sepertinya sudah tidak ada yang bertanya ya Bapak Ibu ya. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi bisa langsung disampaikan ke Bu Tanti melalui chat. Mungkin apabila tidak ada yang bertanya dan menanggapi, izin saya akan menyampaikan kuis mengenai tata naskah dinas yang sudah dipaparkan. Mohon dijawab di kolom komentar saja ya Bapak Ibu. Untuk pertanyaan pertama, apa jenis font huruf pada surat tugas? Langsung ada jawaban pertama ini dari Pak Andre ternyata. Bookman Outstate 12. Wah, oke, berarti yang pertama itu Pak Andre ya yang menang. Kemudian yang kedua, apakah dalam surat dinas pada halaman kedua memakai kop surat? Silahkan Bapak Ibu. Jawaban pertama ternyata dari Pak Dudi ya, yaitu tidak. Kemudian ini ada pertanyaan ketiga, yaitu apakah ukuran kertas yang digunakan pada naskah dinas korespondensi? Ya baik, sudah ada penjawabnya. Ini yang benar Pak Andre lagi, yaitu A4. Mungkin yang lain ya. Oh ada Pak Sharon ya, benar ini ukuran kertasnya A4. Karena Pak Andre sudah menang, jadi dikasih ke Pak Sharon ya Pak. Gimana Pak Andre? Izin Pak Andre. Biar gak double ya. Aman. Lanjut. Karena Bapak 2 kali menang, ini yang Aman. pemenang kedua Pak Sharon ya. Iya, nggak apa-apa Mbak Risma. Terima kasih Pak Andre. Nggak kedengeran Mbak Risma. Oh iya maaf, termute. Terima kasih antusiasnya untuk Bapak dan Ibu dan teman-teman yang telah hadir pada Kias-Kial hari ini. Sebelum mengakhiri Kias-Kial hari ini, mohon perkenan Bapak Regi untuk menutup acara Kias-Kial hari ini, Pak. Ya baik, terima kasih ya Mbak Atik yang sudah meng-arrange atau jadi kepala sekolahnya GSGL. Terima kasih Mbak Risma yang sudah menjadi host ya, bagus sekali jadi hostnya. Kemudian juga makasih buat Mbak Tanti ya yang sudah memaparkan ya terkait dengan tata naskah dinas. Ini terima kasih sudah mengingatkan kita kembali terkait dengan format ya tata naskah dinas yang harus dipenuhi begitu. Nah ini nanti mohon ini ya teman-teman semuanya dihukar untuk bisa memperhatikan walaupun nilai kita sudah bagus 95 ya tadi koma sekian, tetapi masih ya, ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Kalau dari saya ada satu permintaan khusus terkait dengan typo begitu ya, ini masih sering terjadi gitu ya. Kalau dulu manual kan masih enak ya bisa dikontrol sama teman-teman TU nih, tetapi sekarang dengan adanya SIKD maupun Serikandi begitu, saya nggak tahu nih lewat teman-teman TU lagi atau nggak, kayaknya langsung ya. Nah oleh karena itu mungkin teman-teman di setiap bagian ini bisa melihat, bisa mencermati ya, jangan sampai ada typo-typo begitu ya, terutama untuk surat-surat kita ke luar ya, atau draft surat pimpinan ke luar instansi kita. Ini mohon bantuan untuk bisa di telah atau dicermati ya sebelum diupload ke dalam SIKD maupun Serikandi. Jika membutuhkan teman-teman TU untuk mengkoreksi sebelum diupload, ini monggo silahkan saja nanti koordinasi dengan Mbak Anggi. Begitu ya teman-teman, terima kasih ya. Setiap Jumat kita 2 minggu sekali kita belajar. Semoga ini menjadi amalan ibadah untuk para narasumber ya. Dalam hal ini Mbak Tanti, dan juga menjadi amal ibadah buat para host ya, dalam hal ini Mbak Risma, dan tentu juga menjadi amalan ibadah kita yang belajar juga mendapatkan amalan ibadah ya atas pembelajaran yang bermanfaat ini. Terima kasih sekali lagi. Selamat beraktivitas, selamat menjalankan rapat-rapat atau kegiatan-kegiatan lainnya kita di pagi hari ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Mbak Terima kasih Afin, Pak Mbak Regi. Risma. Mohon maaf Pak kalau Regi. ada, mohon maaf kalau tidak sesuai dengan. Enggak, keren. Kita Ya, belajar terima bareng. kasih Pak Regi. Terima kasih. Ya, setelah ditutupnya acara ini oleh Pak Regi, maka berakhirlah acara ini. Terima kasih untuk Bu Tanti yang telah mensosialisasikan dan sudah mereman kembali mengenai tata naskah dinas. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan dapat diterapkan oleh teman-teman di Biro Hukum dan Organisasi. Sebelum mengakhiri acara, kita bisa berikan aplaus untuk Bu Tanti yang telah menjadi pembawa materi. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ada pantun nih Bu. Bapak sebelum saya mengakhiri ini. Buah nanas, buah ceri, makan bareng sama Ibu Asih. Cukup sekian pertemuan kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Risma. Ibu Tanti.